Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah doa malam. Mari kita mau sama-sama merenungkannya kasih Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sangat baik. Oleh karena itu, biarlah ini menjadi kerinduan setiap hati kita untuk meninggikan dan memuji nama Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengangungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
nyanyian puja dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Ini kerinduan kami, kami mau bernyanyi untukmu, kami mau bermazmur bagimu Tuhan, sebab Kau Allah yang hebat, hanya Kau Allah yang ditinggikan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Segala hormat pujian hanya bagimu, Kau Allah yang mengasihi kami, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Benar Yesus Tuhan, ini menjadi kerinduan setiap kami jemaat-Mu untuk selalu meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Dan pada malam hari ini kami akan memasuki altar-Mu yang kudus. Kami mau meninggi memujikan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi kami satu persatu. Biarlah dimanapun kami boleh berada, kami boleh mendapatkan berkat yang dari Engkau Bapa. Dan Bapa, kiranya Engkau yang berkati untuk setiap pelayan-Mu yang melayani Engkau pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mencurahkan berkat-Mu Bapa. Biarlah setiap apapun yang boleh dipersembahkan, itu semua demi kemuliaan nama Engkau Bapa. Dan terlebih lagi, Engkau yang berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang pakai bibirnya, Engkau yang pakai lidahnya, agar benar Bapa, isi hati-Mu itu boleh dicurahkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami benar-benar menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Pada malam hari ini kita mau sama-sama bangkit diri, kita mau menaikkan pujian, sebab berbahagialah kita, orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Sebab apapun yang diperbuat kita, itu pasti dijadikan Tuhan berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah kita, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ya, saya serahkan kepada hambanya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan berbahagia karena kami memiliki firman yang hidup yang ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, pakailah hamba-Mu, urapilah setiap bibir mulut hamba-Mu ini, dan biarlah itu hanya dari Tuhan saja. Urapi setiap kami yang mendengarkan, dan biarlah Tuhan saja yang berbicara pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita bersama-sama berkumpul. Tapi terlebih dahulu silahkan duduk. Tema minggu ini adalah tentang kesukaannya adalah firman Tuhan. Ya, mari saudara-saudaraku, mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang kedua. Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Berbicara tentang kesukaan. Nah, setiap manusia pasti memiliki rasa suka. Dan itu wajar, dan itu adalah hal yang biasa. Apalagi bila apa yang kita sukai itu kita dapatkan. Wah, pasti setiap kita pasti akan merasakan bahagia, puas, senang. Nah, berbahagia karena kita memiliki apa yang kita sukai. Nah, pasti banyak orang akan mencari kebahagiaan itu dengan cara apa yang ia suka itu ia dapatkan dengan cara apapun. Sehingga banyak sekali orang yang salah dalam mengambil sesuatu. Nah, contohnya seperti ini. Ada seorang pemuda di mana ia jalan-jalan di mall, dan akhirnya ia melihat sesuatu
yang menurut dia tuh sangat menarik. Dan akhirnya ia suka. Setelah ia suka, ia datang ke kedai itu dan akhirnya ia membeli barang itu. Karena menurut dia, aku suka ini. Aku suka barang ini. Akhirnya aku beli. Setelah sampai di rumah, apa yang terjadi saudara-saudaraku? Sampai di rumah ia tidak tahu apa yang akan ia gunakan. Apa yang setelah ia beli, apa yang harus aku lakukan. Sedangkan barang yang ia sukai ini tidak sesuai apa yang ia butuhkan. Dan akhirnya barang ini adalah menjadi barang yang sia-sia. Karena hal suka ini, sehingga ia mengambil barang yang bukan menjadi kebutuhan dia dan akhirnya beli, akhirnya tidak berguna, sia-sia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kesukaan. Tapi kesukaan ini bukan kesukaan yang biasa, namun kesukaan ini adalah kesukaan yang luar biasa, adalah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan tidak ada yang namanya sia-sia, saudaraku. Nah, mengapa kita harus memiliki kesukaan akan firman Tuhan? Poin yang pertama adalah saat kita memiliki kesukaan akan firman Tuhan dan iman kita semakin kuat. Nah, saudaraku, ada pertanyaan, dalam sehari berapa kali kita membaca firman Tuhan? Berapa kali kita merenungkan firman Tuhan? Nah, dalam hari-hari ini, dalam menjalani kehidupan ini, iman sangatlah penting. Bagaimana bila orang percaya namun kesukaannya bukan firman Tuhan? Kita bisa melihat akan banyak orang yang mengalami kemunduran iman, mengaku Kristen namun hidupnya berbalik, bertolak belakang. Nah, di sini hanya firman Tuhanlah yang membuat iman kita semakin kuat. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, firman Tuhan. Semakin kita cinta akan firman Tuhan, semakin kita merenungkannya sepanjang hari, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, dan semakin kuat pula iman kita semakin bertumbuh. Selama manusia hidup, selama manusia masih di bumi, tidak akan pernah lepas dari yang namanya persoalan dan pergumulan. Kita melihat Daud, di sepanjang hidupnya ia tidak lepas dari permasalahan, tekanan. Namun di sini kita bisa melihat bahwa Daud tidak menjadi putus asa. Namun ia semakin kuat menaruh imannya kepada Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97, disinilah kuncinya dari Daud. Karena Daud adalah menyukai firman Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, sehingga di sini Daud pun bisa menyikapi persoalan di dalam kehidupannya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71 dikatakan, aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Semakin kita kenal dengan Tuhan, semakin kita mempunyai hubungan yang dekat kepada Tuhan, semakin kita mampu menjalani kehidupan hari-hari. Banyak persoalan akan menimpa kita, tapi bila kita semakin dekat kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita dapat melewatinya. Jika kita menginginkan iman yang kuat, di sini kita harus memiliki disiplin yang tinggi, dan menyediakan banyak waktu untuk firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Poin yang kedua, saudaraku, menyukai firman Tuhan akan ada pembaharuan di dalamnya. Bila kita melihat di dalam ayat yang pertama dan yang kedua, di situ ada dua cara hidup orang. Yang pertama adalah orang yang hidup di dalam menuruti nasihat orang fasik, berjalan di dalam jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan yang kedua adalah bahwa kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada dua
cara hidup orang yang berbeda di sini. Nah, artinya cara hidup orang yang benar itu digambarkan begitu suka, gemar akan Taurat Tuhan, firman Tuhan, sehingga akan selalu merenungkannya siang dan malam. Ya, daripada berjalan menurut orang fasik, berdiri di jalan orang yang berdosa, duduk di kumpulan orang pencemooh, maka seharusnya kita sebagai orang yang percaya, kita ada pilihannya adalah merenungkan Taurat, perintah itu, aturan, hukum, ketetapan, firman Tuhan, pernyataan tentang seluruh kehendak Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Merenungkan itu siang dan malam. Itu menjadi kerinduan sebagai kita orang percaya. Mengapa orang percaya merenungkan Taurat itu siang dan malam? Jawabannya adalah sederhana. Karena itu adalah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, bagi kita orang yang percaya, kesukaan akan firman Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka setiap hari kita akan menerima pembaharuan, akan menerima pembaharuan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, yang pada akhirnya akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Dan perubahan pada hidup kita akan mengalami dampak pada perubahan di dalam diri orang lain juga. Ada perubahan di dalam diri kita, maka perubahan apa yang di dalam diri kita itu akan berdampak kepada keluarga. Dan yang terakhir saudaraku, menyukai firman Tuhan mempunyai hidup yang berdampak. Banyak orang yang berkata berdampak adalah memberi warna, memberi pengaruh dan memberi manfaat bagi orang lain. Siapa yang tidak mau berdampak? Saya yakin pasti semua orang mau berdampak. Tetapi berdampak yang seperti apa? Di sini ada dua, yaitu berdampak yang memberikan hal-hal yang baik, namun yang kedua berdampak memberikan hal-hal yang buruk. Nah, kita ada yang di mana? Menjadi orang yang berdampak tidak lepas kita mencintai akan firman Tuhan. Nah, di sini adalah berdampak yang baik ya, saudara-saudaraku. Tidak lepas akan mencintai akan firman Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Menjadi orang yang berdampak tidak lepas dari kita selalu merindukan dan menginginkan Taurat Tuhan itu. Firman Tuhan adalah pelita hidup. Fungsi pelita adalah sebagai penerang. Jika kita mau hidup menjadi terang, memberi dampak yang baik untuk orang lain, maka harusnya kita menjaga pelita itu. Bohong jika orang lain berkata, aku ini orang yang memberi dampak baik, tapi di dalam kehidupannya tidak suka akan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, apakah kita sudah mencintai firman Tuhan? Apakah kita sudah cinta terhadap Alkitab kita, firman Tuhan kita? Mari kita tumbuhkan rasa kecintaan lebih dan lebih akan firman Tuhan. Maka kita belajar untuk hidup benar dan pasti akan memberikan dampak yang benar. Alkitab merupakan pedoman bagi orang percaya, sehingga pada waktu seseorang mulai melenceng dan mulai jauh dari jalan Tuhan, firman-Nya mampu menegur kita supaya kita bisa kembali berjalan dalam koridornya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk terus mencintai, kesukaan akan firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bila kami menjalani hidup tanpa firman-Mu, kami tidak ada apa-apanya. Kami akan masuk ke dalam jurang, ke jalan yang salah. Terima kasih Bapa, berfirmanlah terus di dalam kehidupan kami supaya kami ini menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada WL. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kalau kami tadi boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman
Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh menjalankannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Bapa, kiranya Engkau juga yang berkati untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah dimanapun beliau boleh ditempatkan, boleh selalu memberkati dan boleh menjadi kemuliaan akan nama Engkau Bapa. Dan Bapa, bila sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau, kiranya Engkau yang berkati persembahan kami supaya menjadi perluasan untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan yang dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan tanggalnya hari ini, yaitu ibadah doa malam tanggal 16 Juli 2020. Dan seminggu sekali Bapak Ibu Saudara boleh menyetorkan persembahannya ke dalam pastori. Oke, dan sekarang mari kita akan menutup dalam doa. Saya serahkan kepada Kak Roy. Ya, mari saudara-saudaraku kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun hari-hari ini adalah hari yang sukar, tapi kami bersyukur karena kami merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan campur tangan Tuhan. Kami merasakan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami dapat melewati setiap harinya ini bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut karena kami memiliki Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, di samping kami, memimpin setiap langkah kami. Terpujilah nama Tuhan, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan turut serta pimpin setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.